Ya, satu, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Dari Dewa 19 featuring Ari ya, Ari Lasso maksudnya. Mengantarkan kita ke menit yang ke-17, tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik dan masih Anda simak Halo Kota Batik bersama saya Ribut Awadi sampai pukul 6 petang nanti ya. Dan masih kita bahas nih, emas. Tadi ada pertanyaan, kalau emas logam itu kan terbuat dari logam ya, bukan terbuat dari logam, dari unsur kimia sebenarnya ya. Logam itu kalau sudah dibentuk. Terus kemudian kalau emas Jawa terbuat dari apa? Adikku, terbuat dari tanah ya. Oke deh. Apa ya? Tadi ada yang nanya juga. Sudah ya tadi nanya yang kaitannya mengapa emas disebut sebagai logam mulia. Nah, semoga aja itu terjawab. Ini kayak kayak ini ya, konsultasi gitu ya. Nggak apa-apa deh, heeh. Oke deh, nggak apa-apa, yang penting, semakin banyak informasi yang Anda terima gitu ya sore hari ini. Tapi ada pertanyaan dari siapa tadi? Ipin ya. Tanya dong, bagaimana emas bisa ada di bumi? Gitu. Ya deh, jawab dong gitu ya. Nah, ini dia. Ada satu penelitian yang menarik ya. Ini dari berbagai media ini menyebutkan bahwa ada sebuah penelitian yang menganalisis data arsip berusia 20 tahun milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA serta Badan Antariksa Eropa atau ESA yang menduga bahwa emas dan unsur berat lainnya di alam semesta ini dari semburan besar bintang neutron termagnetisasi yang disebut magnetar. Nah, hasil penelitian ini sudah dipublikasikan melalui jurnal The Astrophysical Journal Letters pada bulan April 2025 lalu ya. Dan bebas akses. Oke, ini kayaknya perlu aku akses nih jurnalnya ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya mengenai asal-usul materi kompleks di alam semesta. Itu kata Anirudh Patel, mahasiswa doktoral di Columbia University yang memimpin penelitian itu. Nah, ini dikutip dari laporan tertulis NASA yang diterbitkan pada Jumat kemarin 2 Mei 2025. Dan ini kata dia teka-teki yang menyenangkan dan sebenarnya belum pernah terpecahkan. Nah, magnetar adalah jenis bintang neutron dengan medan magnet sangat kuat yang dapat melepaskan radiasi energi tinggi dalam peristiwa langka bernama magnetar giant flare. Nah, para peneliti memperkirakan bahwa semburan ini bisa menyumbang hingga 10% dari seluruh unsur yang lebih berat, nomor atomnya lebih tinggi ya daripada besi di galaksi. Nah, ini menjawab juga salah satu pertanyaan besar abad ini dan memecahkan misteri dengan menggunakan data arsip yang hampir terlupakan. Itu yang dituturkan oleh Eric Burns, astrofisikawan dari Louisiana State University yang juga menjadi anggota penelitian tersebut ya. Nah, tim peneliti menemukan bahwa semburan dari magnetar ini menciptakan kondisi ekstrim yang memungkinkan terbentuknya unsur berat tersebut melalui proses penangkapan neutron cepat. Nah, dalam kondisi ini, atom dapat menangkap banyak neutron dan mengalami peluruhan berulang hingga membentuk unsur seperti uranium, bahkan emas. Nah, ini dia. Nah, ketika menelusuri data sinar gamma dari peristiwa semburan magnetar pada Desember 2004 lalu, para peneliti menemukan sinyal tambahan yang saat itu belum diketahui maknanya. Nah, setelah dibandingkan dengan model prediksi tim Patel dan juga Metzger, sinyal tersebut ternyata cocok dengan pola pembentukan unsur berat dalam semburan magnetar. Dan itu kata Burns memang sudah dicatat pada saat itu, tapi tidak ada yang tahu itu sebenarnya apa. Jadi fenomena alam ini ya kadang-kadang di dalam penelitian ya menemukan hal-hal baru tidak kemudian langsung bisa menamainya. Ya seperti kita menemukan benda yang memang baru kita kenal, baru kita lihat gitu kan.
Contoh kata nih, menemukan tumbuhan dengan bunga gitu. Karena mungkin kita baru ketemu, meskipun mungkin orang lokal itu sudah mengetahui itu bunga sepatu misalnya. Kita yang nggak pernah, atau anak-anak Gen Z atau siapapun lah ya, nggak harus Gen Z juga sih, siapapun juga itu, ketika menemukan bunga sepatu karena dia tidak mengenal jenis bunga ini, dia ya hanya akan menyebutnya bunga, 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 bunga gitu. Tapi bingung, ini bunga apa ya? Begitu ngerti, ada yang ngomong, oh itu bunga sepatu, baru tahu deh. Nah itu dia ya. Nah, Burns ini menuturkan awalnya mengira kalau catatan itu ya semacam ya bercanda saat mereka menunjukkan hasil yang sangat cocok dengan prediksi. Namun sinyal gamma yang terekam 2 dekade lalu ini ternyata sesuai dengan skenario pembentukan unsur berat dari semburan magnetar. Nah, penemuan ini diperkuat dengan data dari 2 misi heliosfisika NASA, yakni Reuven Ramati High Energy Solar Spectroscopic Imager atau RHESSI yang sudah pensiun, dan satelit WIN yang masih aktif. Nah, keduanya juga mencatat semburan magnetar pada tahun 2004. Nah, studi ini juga melibatkan ilmuwan dari Flatiron Institute serta beberapa universitas lainnya. Nah, sebagai tindak lanjut, NASA berencana akan meluncurkan misi Compton Spectrometer and Imager atau COSI pada tahun 2027 mendatang. Nah, teleskop sinar gamma ini akan mempelajari fenomena energik di alam semesta, termasuk semburan magnetar yang mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang terbentuk dari peristiwa tersebut. Dan menyenangkan sekali, kata Patel, memikirkan bahwa beberapa bagian dari ponsel atau laptop saya ya mungkin terbentuk dari ledakan ekstrim sepanjang sejarah galaksi kita. Nah, dari laporan ini sebenarnya kita bisa menangkap bahwa sinyal bahwa emas kemungkinan besar bukan berasal dari bumi. Kalaupun ada di bumi, nah ini pertanyaannya cerdas nih si Ipin. Gimana ya emas bisa sampai ke bumi? Nah ini dia. Iya memang banyak informasi-informasi lain yang menyatakan bahwa emas ini uh, masih menjadi tanda tanya besar. Karena emas yang merupakan logam mulia yang menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia sejak zaman kuno ya sampai sekarang. Ini banyak ya kegunaan dari emas itu dimanfaatkan oleh manusia, misalnya dijadikan sebagai perhiasan ya, atau komponen-komponen di dalam komputer, bahkan ponsel kita, sehingga membuat emas itu banyak dicari. Nah, meski banyak dimanfaatkan, elemen yang memiliki simbol AU ya dalam tabel periodik kimia ya, sebenarnya terbilang langka di bumi ini. Tentu kita sering bertanya, dari mana emas berasal? Apakah ia berasal dari bumi? Lalu bagaimana emas itu bisa terbentuk? Ada sebuah situs edukasi yang menarik, TED8 ya, yang mengatakan bahwa emas yang ada di bumi ini berasal dari luar angkasa. Wah, dari planet lain ya. Alien ya. Nah, tepatnya emas-emas ini terbentuk saat terjadinya supernova, yakni fenomena ledakan suatu bintang di luar angkasa. Jadi dulu itu dikenal yang namanya Big Bang ya. Nah, nama Big Bang ini dikenal juga dengan supernova. Nah, saat itu material-material emas ini masih berada dalam bentuk gas dan debu yang kemudian memadat menjadi planet. Nah, di bumi emas-emas ini tersebar di bagian dalam perut bumi, akibatnya ada aktivitas geotermal. Nah, baru kemudian setelah emas ini ditambang dan diolah, biji-biji emas ini yang berasal dari perut bumi bisa menjadi satu alat atau perhiasan yang biasa kita lihat saat ini. Jadi nah ini yang patut juga kita perhatikan, bahwa ternyata proses terciptanya emas di supernova ya, dalam fenomena supernova ini menarik juga diteliti oleh para peneliti. Jadi dalam satu bintang biasanya terjadi fusi nuklir. Nah, proses banyak elemen ringan seperti hidrogen berusaha berubah menjadi elemen yang lebih berat
seperti helium, karbon, dan oksigen dalam kurun waktu jutaan tahun. Nah, elemen-elemen ini berusaha menjadi elemen yang lebih berat lagi, seperti besi ataupun nikel. Namun, saat mereka berusaha menjadi elemen yang lebih berat itu, fusi nuklir biasanya telah kehabisan energi. Hal ini menyebabkan lapisan luar dari bintang menyusut ke inti, dan itu terjadi karena ada tambahan energi mendadak dari lapisan luar yang menimbulkan ledakan yang kita kenal sebagai supernova. Nah, pada inti supernova terdapat suatu tekanan gravitasi ekstrim yang akibatnya membuat proton dan elektron dipaksa untuk bergabung di intinya sehingga membentuk neutron. Nah, neutron ini sendiri ya kawan mudah ditangkap oleh elemen seperti besi, yang kemudian membuat terbentuknya elemen yang lebih berat lagi yang tidak bisa dibuat oleh bintang. Nah, elemen-elemen ini diantaranya adalah emas, perak, timbal, hingga uranium. Nah, dalam supernova, elemen-elemen kelas berat ini terbentuk dalam hitungan detik. Dan emas, sebenarnya ya, kita telah bisa memproduksi emas di bumi ya dengan bantuan akselerator partikel. Nah, para peneliti dapat meniru reaksi nuklir kompleks yang membentuk emas di luar angkasa. Namun, mesin ini hanya bisa digunakan atau hanya bisa membuat emas dengan mengubah satu persatu atom di dalam suatu elemen. Nah, jadi diperkirakan untuk membuat 1 gram emas akan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan hal ini menjadikan sangat tidak efisien dan mahal, membuat emas tambah mahal harganya karena biaya produksinya juga tinggi. Nah, mencari emas di luar angkasa mungkinkah? Nah, ini dia. Sebenarnya ini akan menjadi pertanyaan susulan ya. Kalau emang itu dari luar angkasa, kira-kira kita harus piknik ke planet yang mana gitu kan? Venus, Saturnus, Uranus, atau mana lagi? Mars, Merkurius, atau Pluto. Ya, kalau memang suatu saat nanti emas itu di perut bumi habis ditambang, ada beberapa tempat lain yang bisa menjadi alternatif manusia dalam mencari emas sebenarnya. Di lautan diperkirakan ada sekitar 20 juta ton emas yang tersembunyi, tapi emas-emas ini bisa dibilang dalam kondisi partikel yang sangat kecil. Hal ini menjadikan sulit dan mahal, dan ini bisa membuat prosesnya semakin lama. Nah, selain itu, sering dengan kemajuan teknologi, ada tempat lain yang bisa kita gunakan atau kita tuju untuk mencari emas serta mineral lain, yaitu apa? Asteroid dan planet lainnya. Nah, sebelum sampai ke sana, untuk sementara ini mungkin kita harus bergantung dulu deh dengan cara-cara tradisional paling ekonomis ya untuk mendapatkan emas, itu menambangnya dari perut bumi. Iya ya, kalau misalkan kita harus pergi ke planet lain, biayanya mahal juga. Iya kan? Pesawatnya sewanya berapa ya? Oke deh. Nah, ada lagi artikel lain yang juga mengungkap tentang asal-usul emas. Nah, dari manakah? Oke, saya masih akan berbagi dengan Anda. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, Jos Interaktif Solutif. Ada siapa ini tidak punya nama di mana nih? Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Bang Ribut. Selamat sore juga yang tidak punya nama. Siapa namanya? Ayo, kasih nama dong. Iya, seru nih, sore-sore bahas emas. Nyimak aja ah, pengen dengar lagunya Om David. Oke deh, manusia ya, yang featuring ini kan sama Dani ya, kalau tidak salah ya. Bener nggak sih? Aku lupa. Yuk, yang mau gabung lagi silakan bisa gabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Yang mau kasih emas boleh sini 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 sini. Mana ini lagunya? Bentar. Aku cariin dulu. Kok nggak ada? Manusia. Manusia, where is you? Oke deh, sambil nyari ya, saya mau hadirkan ini dulu deh.
efek rumah kaca dulu ya, heeh, ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solo.